Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi. Kita melanjutkan pembahasan kemarin ya. Sekarang kita investigasi penyebab dari hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya ya. Jadi ini kalau video pertama kemarin adalah pembahasan secara ringkas ya. Sekarang video yang kedua kita membahas tentang investigasi dari penyebab, kira-kira penyebabnya apa gitu ya. Nah ini video kedua dari insya Allah sekitar 4 video yang akan ditampilkan ya. Nanti isi pembahasannya yang pertama adalah investigasi menggunakan Trolley kuesioner ya. Kemudian investigasi patogennya kira-kira apa gitu ya. Kemudian dari hasil ini nanti kita lihat tentang adenovirus sebagai kandidat etiologinya atau penyebabnya ya. Kemudian SARS-CoV-2 ya, kemudian koinfeksi antara adenovirus dengan SARS-CoV-2 ya. Kemudian investigasi toksin ya. Dan dari hasil ini semua nanti ada hipotesisnya gitu, kira-kira begitu ya. Nah, kita mulai dulu dengan investigasi menggunakan Trolley kuesioner ya. Jadi kalau ada penyakit yang baru ya, yang kira-kira membutuhkan pemikiran sebabnya apa gitu ya, biasa dilakukan Trolley kuesioner ini. Artinya di situ ada investigasi dengan membuat berbagai pertanyaan itu yang sifatnya itu semua yang mungkin ditanyakan itu ya, mulai dari riwayat keluarga, riwayat makan, riwayat bagaimana perjalanannya dan seterusnya itu ya. Nah dari hasil investigasi menggunakan kuesioner ini ternyata tidak ada fitur penting atau tidak ada temuan penting atau paparan umum yang dapat diamati dalam hal satu, jadi pasien tidak terkait dengan perjalanan atau traveling ya, misalnya habis keluar kota atau keluar negeri gitu, tidak ada riwayat seperti itu. Yang kedua, dari seluruh keluarganya, misalnya orang tuanya sakit apa tidak, bapaknya, ibunya, kakeknya dan seterusnya ya, tidak ada sesuatu yang bisa dipakai untuk memperkirakan sebabnya dari masalah keluarga ya. Kemudian pekerjaan orang tua ternyata tidak terkait dengan hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya ini ya. Kadang-kadang kan pekerjaan orang tua itu bisa berpengaruh terhadap penyakit yang diderita oleh keluarganya ya. Nah yang berikutnya diet, pola makannya, bergizi apa tidak ya, ternyata juga tidak terkait dengan hepatitis ini. Kemudian sumber air yang digunakan juga tidak ada kaitannya gitu ya dari hasil kuesionernya ini. Kemudian apakah paparan hewan ya, misalnya kalau dulu itu ada monkeypox gitu ya, nah ini tidak ada yang seperti itu, tidak ada gitu ya. Kemudian paparan toksikan, misalnya keracunan logam atau apa, itu juga tidak ditemukan dari hasil kuesioner ini. Nah juga tidak ada kaitannya dengan penyakit imunosupresi atau penyakit yang menekan sistem imun atau konsumsi obat-obatan yang menekan sistem imun ya, itu tidak ada gitu ya. Nah kemudian beralih investigasi patogennya ya. Jadi kalau ini pasien yang sakit diambil sampelnya, misalnya darahnya gitu ya, kemudian diperiksa berbagai macam penyakit ini ya, penyakit patogen ini ya, mulai dari adenovirus, virus corona yang kedua ini, Epstein-Barr virus, enterovirus, cytomegalovirus, human herpes virus 6, 7, rhinosinusial virus ya, parvo B9 virus gitu ya, herpes simplex virus tipe 1, herpes simplex virus tipe 2 ya, varicella, kemudian juga dicari tentang leptospira mungkin, kemudian flu dan HIV. Dari sekian banyak yang diperiksa ini, ternyata yang paling sering ditemukan itu adalah adenovirus. Nah, yang ini kan jauh sekali bedanya ya. Yang kedua itu adalah yang virus corona yang hijau-hijau ini ya. Nah, itu terdeteksi di pasien yang mengidap penyakit ini. Kemudian Epstein-Barr virus, enterovirus gitu ya. Nah, yang hijau-hijau ini yang terdeteksi gitu. Nah, terbanyak memang
adenovirus ya. Nah, karena ini terbanyak, pertama, terbanyak kedua, ya nanti kita lihat nah, kira-kira bagaimana potensi dari keduanya ini gitu ya. Kita lihat pertama adalah adenovirus sebagai kandidat dari penyebab ya, hepatitis yang tidak diketahui sebabnya ini. Ya, kalau kita lihat ya, ini sejak Oktober 2021 ya, angka spesimen atau sampel yang diambil kemudian diperiksa adenovirusnya di Inggris itu ternyata meningkat ya, kasus yang terdeteksi adenovirus ya meningkat di Inggris itu ya sejak Oktober 2021. Yang hijau ini untuk anak umur 1 sampai 4 tahun ya, jumlahnya meningkat. Ya, kemudian untuk anak yang kurang dari 1 tahun juga begitu, ya, jumlahnya meningkat. Nah, kalau kita lihat lagi, nah kalau sampelnya itu kita lihat hanya di saluran cerna, dari feses, dari tinja juga sama, konsisten. Jadi sejak bulan Oktober itu juga terjadi peningkatan pada anak umur 1 sampai 4 tahun itu banyak terdeteksi adenovirus ini, gitu ya. Ini yang dari sampel hanya gastrointestinal saja, sampelnya sumbernya itu dari perut saja ya. Nah, kemudian kalau kita lihat per kasus ya, ini yang adenovirus yang terdeteksi pada sampel feses pada anak 1 tahun ya. Kalau kita lihat ini ya bulan tahun 2021 sampai 2022 ya, di tengah berarti sekitar ini ya, sekitar tahun awal-awal tahun 2022 ya maksudnya. Nah, kita lihat yang warna biru ini itu adalah jumlah kasus yang diharapkan, artinya kan virus itu kan setiap tahun mesti ada ya, jadi diharapkan paling-paling seginilah gitu ya. Nah, ternyata kemudian dikatakan jumlah kasusnya itu meningkat kalau ini melewati yang garis merah ini. Ya, ternyata di sini yang diperiksa itu justru di atas dari yang diharapkan, juga di atas dari batas atasnya gitu ya. Jadi melonjaknya sangat tinggi di sini ya, itu untuk anak 1 tahun. Demikian juga untuk anak yang 2 tahun ya. Demikian juga untuk anak yang umurnya 3 sampai 5 tahun ya. Demikian juga untuk yang 5 sampai 9 tahun. Nah, ini sampel yang didapat dari feses ya, hanya dari feses saja. Nah, kalau untuk yang dari saluran nafas ya ini memang bervariasi, tapi coba lihat di sini yang untuk anak 2 tahun ini juga terjadi peningkatan ya. Demikian juga untuk anak yang usia 5 sampai 9 tahun ya. Kita lihat lagi berdasarkan hal yang tadi bahwa terjadi peningkatan deteksi virus adenovirus yang kasusnya itu banyak gitu ya. Kemudian adenovirus itu ditemukan pada pasien yang mengalami hepatitis yang tidak diketahui sebabnya ini, maka muncullah dugaan atau sangkaan bahwa adenovirus ini merupakan penyebab dari hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya itu. Nah, ini ringkasannya ya. Nah, adenovirus yang paling sering ditemukan pada kasus hepatitis of unknown etiology ini itu dari 53 kasus yang diperiksa, yang positif itu 40, kan banyak sekali itu ya. Nah, memang adenovirus lebih sering ditemukan di darah atau serum ya, itu yang paling sering. Kemudian di feses ya, dan baru yang terakhir di saluran nafas ya. Dari 40 kasus yang terdeteksi ini, 11 kasus bisa terdeteksi sebagai adenovirus yang tipe 41F ya. Nah, kadar DNA adenovirus pada darah atau serum pasien yang sampai mengalami transplantasi hati itu kalau dihitung-hitung kadarnya 12 kali lipat daripada pasien yang tidak mengalami transplantasi hati akibat hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya ini. Nah, dari sini
kuat dugaan bahwa penyebab dari hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya itu adalah adenovirus ini. Cuma masalahnya, nah ini gambaran hepatitis akut itu bukan merupakan tipikal infeksi gambaran dari adenovirus pada anak yang daya tahan imunnya baik gitu ya. Umumnya adenovirus yang menginfeksi anak-anak dengan daya tahan tubuh yang baik itu tidak memunculkan gambaran hepatitis akut. Lah ini jadi masalah gitu loh. Nah, kita simpan dulu ya, nanti kita bicarakan di akhir-akhir ya. Kemudian bagaimana dengan virus corona ya? Ya, pada pasien yang mengalami hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya ini memang ditemukan virus corona pada tubuhnya, tapi dibandingkan dengan adenovirus ya tidak terlalu banyak ya, lebih banyak yang adenovirus ya. Nah, kita lihat memang kalau kita lihat pada anak yang terinfeksi dengan SARS-CoV-2 ini, virus corona ini, COVID-19 pada anak, itu bisa memunculkan gambaran hepatitis akut ya. Cuma masalahnya hanya 16% dari pasien yang mengalami hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya ini positif virus corona ini ya, jadi pertanyaan juga gitu ya. Nah, ini kita simpan dulu lagi ya, sudah ada 2 ya, kita simpan lagi, nanti kita bicarakan di akhir. Kemudian koinfeksi adenovirus dengan virus corona ya. Kalau kita lihat hasilnya itu koinfeksi bareng atau infeksi bareng antara adenovirus dengan virus corona pada pasien hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya ini, ternyata yang hijau-hijau ini juga kecil dibandingkan dengan yang positif adenovirus tetapi negatif COVID-nya ya, relatif kecil gitu ya. Nah, cuma kalau kita lihat secara umum, baik pasien hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya itu diawali sebelumnya dengan infeksi corona atau infeksi bareng atau terinfeksi sekunder setelah 28 hari atau setelah 28 hari, ya memang kasusnya meningkat. Nah, cuma ini dipertanyakan apakah meningkatnya ini hanya karena memang lagi pandemi COVID itu ya. Ya, ini jadi pertanyaan juga ya. Kita lihat nanti di akhir-akhir pembahasan. Kita simpan dulu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang investigasi toksin. Apakah hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya ini disebabkan karena toksin atau racun? Nah, hasil pemeriksaan darah dari pasien yang mengalami hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya ini ternyata tidak ditemukan logam berat misalnya ya. Itu satu. Kedua, juga tidak ada bukti bahwa pasien-pasien itu mengalami intoksikasi paracetamol. Jadi paracetamol itu pada kasus tertentu dia bisa menimbulkan kerusakan hati ya. Nah, ini tidak ditemukan bukti ini. Nah, kemudian juga tidak ada data yang menyebutkan bahwa sebab hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya itu karena racun aflatoksin ya, yang bisa ditemukan pada Aspergillus itu ya, jamur itu ya. Nah, memang ditemukan peningkatan asam empedu dan garam empedu yang cukup tinggi. Namun tidak jelas apakah peningkatan empedu ini, asam maupun garam empedu ini sebagai sebab yang menimbulkan hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya ini, ataukah hanya sebagai akibat, karena kalau pasien hepatitis biasa terjadi kenaikan empedu, garam empedu gitu ya. Nah, ini juga belum pasti ya. Nah, hipotesisnya ya, dugaannya, jadi satu, adanya kofaktor yang menyebabkan anak-anak yang terinfeksi hepatitis yang tidak diketahui sebabnya itu rentan terhadap infeksi adenovirus ya. Tadi kan banyak ditemukan adenovirus ya pada pasien yang mengalami hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya ini ya. Juga ada konfirmasi bahwa adanya adenovirus yang 41F tadi ya.
Tetapi gambaran klinisnya kan bukan tipikalnya kan bukan hepatitis akut gitu ya pada anak yang imunokompeten. Nah, sehingga mungkin ada hal-hal yang menyebabkan anak-anak itu menjadi rentan terhadap infeksi adenovirus gitu. Apa saja itu? Kurang paparan adenovirus. Ya, jadi karena dugaannya karena lockdown ya, karena PPKM misalnya di luar sana, anak jarang keluar rumah ya, paparan terhadap adenovirus ini berkurang. Ya, sedangkan adenovirus ini seringkali ditemukan menginfeksi dan anak bisa kebal terhadap ini ya, tapi karena kurang paparan jadi justru rentan gitu ya. Nah, yang kedua yang bikin anak rentan terhadap infeksi adenovirus itu adalah infeksi sebelumnya. Oleh siapa? Oleh virus corona ataupun infeksi yang lain. Kita tahu bahwa infeksi itu bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh gitu ya. Nah, atau sekarang dia terinfeksi corona, kena covid atau kena infeksi yang lain barengan dengan infeksi adenovirus. Nah, itu menyebabkan penurunan dari sistem imun ya pada anak-anak sehingga rentan terhadap infeksi adenovirus, atau kena paparan toksin obat atau lingkungan yang membuat anak rentan itu ya. Itu yang pertama, hipotesisnya seperti itu. Yang kedua, karena tadi ditemukan adenovirus pada darah pasien, pada sampel pasien baik darah, baik feses ya maupun saluran nafas, tetapi gambaran kliniknya tidak. Awalnya kan umumnya kalau orang terkena adenovirus itu bukan gambarannya bukan hepatitis akut kalau yang imunokompeten, yang daya tahan tubuhnya kuat. Nah, sehingga muncul dugaan apakah ini virus adenovirus yang jenis baru ya, novel adenovirus gitu ya. Nah, yang berikutnya mungkin sebabnya paparan toksin, obat atau lingkungan. Nah, ini juga belum jelas tadi ya. Atau varian baru dari virus corona. Jadi yang terdeteksi sedikit tetapi mungkin karena varian baru. Nah, ini juga belum tahu ya. Atau memang ada patogen yang baru, penyebab penyakit yang baru yang belum terdeteksi saja. Nah, mana yang benar? Lah, saat ini sedang dilakukan penelitian mengenai adenovirus ya di Inggris sana. Apakah adenovirus itu mempunyai tropisme atau kesukaan di hati ya. Itu sedang dilakukan penelitian tentang itu. Kemudian apakah adenovirus itu bisa menyebabkan kerusakan hati? Nah, itu juga sedang dilakukan penelitian. Paparan toksin juga begitu, obat atau lingkungan juga begitu, sedang dilakukan penelitian apakah bisa toksin atau obat atau lingkungan ini bisa menyebabkan hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya ini. Ya, virus corona juga begitu ya. Jadi ini sedang dilakukan penelitian dari hipotesis ini mana yang kira-kira arahnya yang paling tepat gitu ya. Kita tunggu saja hasilnya ya. Bagaimana dengan vaksin COVID-19? Ya, insya Allah kita bahas di video berikutnya ya. Saya kira demikian dulu referensi yang saya pakai ya, silahkan dirujuk ke sana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.